selesai kerja dan lagi santuy-santuy gitu nonton TV di atas. Jadi gue lari ke lantai 2 terus gue langsung teriak, "Pak, anakmu menang jadi finalis lomba." Hey, welcome back to me boy. Mungkin saya YouTuber yang kalian tidak tunggu-tunggu, tapi aku upload enggak sih? Aku jarang upload akhir-akhir ini, maaf ya guys. Ntar ganti kacamata dulu bray. Sorry, intronya panjang lama. Nah, ini dia berkacamata untuk reaction. Nah, gini guys, kan besok katanya Bang Daryl bakal upload video baru kan. Bang Daryl bakal upload video baru. Sambil menunggu besok, bagaimana kalau sekarang aku bakal ngereaksi Bang Daryl video yang belum pernah aku tonton. Oke, apakah itu? Game yang akan aku tonton kali ini adalah ikut lomba bikin game. Aku belum nonton yang ini guys. Jadi aku mau pengen nontonin dulu. Bang Daryl di mana dia? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Kayaknya udah lewat ya 17 Agustus. Udah lewat belum sih? Gue sih rencananya mau bikin video ini buat 17 Agustus. Soalnya ada kayak kesan lomba-lomba gimana gitu. Meskipun lombanya bukan lomba 17 Agustus sih. Yaudah deh, gak usah lama-lama, gue langsung mulai video aja. Oke, jadi sebenarnya gue tuh udah rencanain video ini udah agak lama ya. Cuman ceritanya tuh agak panjang, jadi mungkin harus dibagi jadi 2 part gitu, oke? Jadi, video ini tuh part satunya, dan di video ini gue mau ngomongin soal pengalaman gue ikut lomba bikin game. Wih, gila, bikin game gak tuh? Impian anak muda zaman now kalau misalkan gak kesampean jadi game. Oke, jadi gimana ceritanya gue seorang lulusan SMK yang salah jurusan malah ikut lomba bikin game, terus sekarang malah bikin YouTube. Ya nggak jelas emang. Panjang ceritanya, makanya ada 2 part. Jadi gini, 2016, kayaknya 2016, gak tau lah, gua nggak ngingetin tahun. 2016 kan umur berapa anjir? Gua 9 tahun lalu. Pokoknya ini tuh pas gua masih kelas 1 SMK. Dan waktu itu rencana hidup gua tuh sedikit berbeda gitu sama sekarang. Tapi sedikitnya tuh kayak jarak dari bumi ke matahari. Tapi meskipun begitu, gue emang udah dari dulu tertarik mau bikin game gitu. Mungkin karena gue dari dulu emang suka banget main game. Terus pas tahun 2016, itu tuh ada satu game yang rilis. Dan gamenya ini tuh benar-benar unik. Bukan karena gameplay atau grafiknya yang wow banget, meskipun gameplaynya menurut gue juga bagus. Tapi uniknya ini bukan di situ. Uniknya ini, itu adalah game ini dibuat sama satu orang doang, Eric Baron. Nama gamenya Stardew Valley. Kalian yang suka main Aku baru mau bilang Stardew Valley anjir, what the fuck? Game mungkin pernah dengar. Ini tuh gamenya kayak Harvest Moon, game ternak sama bertani gitu. Dan Harvest Moon yang ada di PS1 itu tuh salah satu dari game pertama yang pernah gue mainin. Dan gue tuh suka banget main ginian. Apalagi remasternya baru keluar, tapi gue belum ada duit. Bahkan kayaknya ini tuh salah satu game yang bikin gue jadi gamer sekarang. Anjay, gamers gak tuh. Jadi karena gue suka Harvest Moon, gue main Stardew Valley juga. Dan bagus sih menurut gue gamenya. Tapi yang paling penting, ini tuh game benar-benar menginspirasi. Eric Baron ini dulu kerjanya cuman kayak pelayan di bioskop. Terus karena dia passion bikin game, dia rela ngorbanin 4 tahun waktu hidupnya buat bikin game yang bahkan gak ada jaminan kalau gamenya itu bakal sukses atau enggak. Bisanya dia ngabisin 4 tahun hidupnya cuman buat bikin game yang orang gak bakal tahu gitu. Bikin game yang mungkin gak bakal dimainin siapapun. Tapi karena dia passion, dia lanjutin kerjaannya dan ternyata semuanya berbuah hasil. Stardew Valley itu salah satu game indie yang paling laris di Steam. Gamenya dapat banyak pujian dari media dan kritik game, terus reviewnya juga bagus. Dan Eric, dia bukan cuma sukses lagi sekarang, tapi dia salah satu indie game developer yang paling sukses di Steam. Dan oke, balik lagi ke gue. Setelah gue baca banyak artikel dari jurnalis tentang Eric Baron, gue benar-benar terinspirasi. Gue pengen bikin game gue sendiri, dan karena di sekolah gue juga nggak diajarin, gue belajar semuanya tentang bikin game dari internet, dari YouTube sih lebih tepatnya. Soalnya siapa juga yang mau baca website? Baca 2016. Bener anjir, bener lagi. Lebih enak nonton gitu daripada baca website atau baca buku anjing. Kelas men, udah gak zaman baca tulisan. Jadi tuh mulai belajar gambar pixel art pakai Photoshop. Kenapa pixel art? Soalnya menurut gua pixel art itu kawaii desu banget gitu. Grafiknya kayak game zaman Soekarno. Bacot. Terus buat coding gamenya gue pakai aplikasi Game Maker Studio. Dan gue beli aplikasi ini di Steam. Harganya mahal banget. Gue literally bayar pakai duit Imlek gue. Dan di aplikasi ini lu bisa bikin game tanpa harus belajar nge-coding. Tapi ada kata tapi segede matahari nih.
Enggak? Kalau lu nggak pakai codingnya, itu tuh lu cuma bisa bikin game-game simple kayak Pong atau enggak Flappy Bird paling. Dan gua nggak mau bikin Pong atau Flappy Bird, jadi gua belajar coding juga dari Oke. YouTube juga. Dan waktu itu tuh, gua masih nggak ngerti apa-apa soal coding. Buat kalian yang belajar coding buat kalian yang belajar coding di kampus, pas lulusan kampus kalian cuman jadi orang gak jelas anjir. Kalian kalah sama orang yang baca YouTube. Jadi benar-benar belajar dari awal ya. Dan ternyata berguna juga. Soalnya ujung-ujungnya gue Dari masuk ribet. kuliah ada pelajaran codingnya. Dan skill coding yang gue pelajarin pas gue belajar bikin game ini, itu tuh berguna banget pas gue kuliah. Terus selain itu juga gue gabung ke komunitas game developer Indonesia dan luar negeri di Facebook. 2016 masih pakai Facebook. Gua Jadi, gue belajar sampai 2025 masih pakai Facebook anjing. coding dan dari YouTube. Yang gitu. Dan lu tahu apa game pertama yang gue bikin? Gue bikin game miara ikan. Karena gue hobi sama ikan hias. Gamenya tuh mirip kayak Insane Aquarium gitu. Jadi kita beli ikan, terus ikannya kita kasih makan, habis itu ikannya berak duit, terus duitnya kita pakai buat beli ikan lagi, terus ikannya kita kasih makan, habis itu ikannya berak duit, terus duitnya kita pakai buat beli ikan lagi. Dan lu inget kan di video gue yang tentang sekolah itu, gue pernah bilang kalau gue udah pernah bikin animasi, gue udah pernah ikut lomba bikin game. Oke. Dan lu mau tau gak nih, dari rumus MTK yang diajarin pas gue SMK, mana yang berguna pas gue magang atau ikut lomba? Nih gue kasih tau, nggak ada. Nah, sebenarnya dipakai dikit sih, tapi dari segala jenis MTK yang lu diajarin pas di sekolah, cuman ada 2 jenis matematika doang yang lu harus tahu. Dan ini pun nggak harus ngapalin rumus apapun sama sekali. Cuma aljabar karena lu harus pakai beginian buat bikin variabel. Dan koordinat. Dah, itu aja. Ini tuh sebenarnya lu juga nggak harus tahu sih, lu cuman harus tahu kalau X itu horizontal dan Y itu vertikal. Dah, itu aja. Lu nggak harus ngitungin atau ngapal-ngapalin rumus-rumus gak jelas gitu. Dan kenapa tiba-tiba gua ngomong begini? Karena dulu tuh ya, pas bikin game, gua inget aja gitu, hal kayak gini tuh sering terjadi. Jadi, di programming itu ada yang namanya if statement. Tunggu. Jangan close dulu videonya. Gua jelasin sebentar doang kok. If statement itu tuh salah satu bagian paling penting dalam bahasa coding. Dan bentuknya tuh kayak gini. Jika hal ini terjadi, maka program akan melakukan ini. Nah, ya, pokoknya bentuk dasarnya tuh kayak gitu. Kalau lu mau lebih jelas, contohnya tuh kayak gini nih. Jika lu makan kerupuk gebetan lu, maka nanti lu dijauhin. Jadi kayak gitulah contohnya. Jadi, gue bakal bikin if statement kayak jika ada makanan, maka ikan pergi ke lokasi makanan dengan kecepatan titik. Terus gue mikir, ukuran ruangannya 1360 kali 768. Kalau ikannya di sini, makanannya di sini, kecepatan geraknya berapa ya biar nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat? 60 aja kali ya. Ayolah coba. Cepat banget anjing. Dan hal kayak gitu tuh sering terjadi. Dan habis sekitar 1 bulanan belajar coding dan desain game dari YouTube, gue udah bisa bikin beberapa game. Gue bikin game Insane Aquarium yang tadi yang gue bilang, terus gue bikin Pong, terus habis itu gue juga coba bikin game RPG, terus gak selesai gara-gara gue males. Dan setelah beberapa waktu berlalu, suatu hari pas gue lagi ngeliatin post-post di komunitas Facebook Game Developer Indonesia, gue ngeliat ada kayak poster lomba gitu. Nama kompetisinya tuh Indie Game Ignite. Dan gue nggak tahu kalau lu tahu ya, tapi karena gue ini orang humble, rendah hati dan tidak sombong, gue pengen lu tahu kalau Indie Game Ignite ini diadain sama salah satu universitas terbesar di Indonesia, yaitu UI. Dan UI ini juga salah satu kampus impian gue gitu. Gue seharusnya masuk situ kalau gue nggak goblok. Jadi tuh abis gue ngeliat posternya, gue tertarik mau ikut. Gue langsung daftar, terus gue langsung mikirin gue mau bikin game apa. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu lu dulu mekanisme lombanya kayak gimana. Jadi waktu itu gue daftar lombanya bulan April, dan lombanya itu minta kita ngumpulin gamenya pas hari terakhir di bulan Juli. Jadi itu kita bikin gamenya nggak pas lombanya, melainkan sebelum lombanya. Nanti abis gamenya kita kumpulin, nanti dinilai sama juri. Terus kalau nanti jadi misalkan dari bulan April mereka bikin game 3 bulan sampai di bulan Juli pas di lomba tunjukin gamenya ke juri itu. Jurinya suka sama game lu bakal diundang ke UI buat jadi finalis. Nah, karena seperti yang tadi udah gue bilang, gue daftarnya April, berarti gue punya waktu sekitar 4 bulanan lah buat bikin gamenya.
meskipun 4 bulan itu kelihatannya lama, tapi ingat, Enggak pertama, gua kerja sendiri. Berarti gambar, coding, mekanik game, desain level, sampai ke sound effect. Meskipun sound effect-nya gue juga akhir-akhir ngambil dari internet, gua masih kerjain itu semua sendiri. Lombanya sih ngebolehin bertim ya, tapi waktu itu teman-teman gue juga nggak ada yang tertarik gitu sama bikin game. Jadi ya udah deh, gua kerjain semua sendiri. Lagian juga cuma bikin game doang, 4 bulan lagi. Siapa sih yang nggak bisa? Siapa sih? 1 minggu pertama itu gue nyari ide mau bikin apaan. Gamenya harus bagus, seru, dan gak ribet-ribet. Soalnya ingat, gue itu sendirian. Gue akhirnya mikir mau bikin game Tower Defense. Dan bagi lo yang nggak tahu, Tower Defense itu kayak game yang dimana kita bikin menara buat mempertahankan bangunan utama kita dari gerombongan musuh yang datang. Jadi abis gue tentuin mau bikin apaan, gue bikin prototype atau ya kayak sampel gamenya gitulah. Terus abis sampelnya bisa jalan, gue habisin 3 bulan berikutnya gambar dan coding. Sorry guys, ada motor lewat. Dan gue tuh bener-bener salah ngatur waktunya. Gue kira 4 bulan tuh bakal jauh lebih dari cukup buat bikin 1 game doang. Meskipun gue kerja sendirian. Tapi gue lupa ngitung. Kalau gue kan sekolah ya, berarti dari waktu gue 24 jam sehari, itu gue dari jam 7 pagi sampai jam 3 siang. Itu udah habis 8 jam buat sekolah. Ditambahin PR sama kerja kelompok, jadi buletin lah jadi 9 jam tiap hari. Terus abis itu kita manusia sehari tidur 8 jam lah rata-rata. Makan, mandi, nonton YouTube, bersih-bersih rumah, bantu-bantu orang tua sebentar, terus di jalan raya, bilang aja lah kayak 4 jam lah. Itu tuh udah 21 jam total yang habis. Jadi rata-rata paling gue cuma bisa kerjain game itu kayak 3 jam doang sehari. Dan ini tuh nggak ngitung hari libur ya. Jadi tuh gue bener-bener harus bisa bagi waktu selama 4 bulan ini. Gak jarang tuh ya, gue bawa laptop ke sekolah, terus pas istirahat, atau kalau lagi kelas kosong, soalnya dulu sekolah gue sering ada kelas kosong gitu, itu tuh gue pakai sepenuh-penuhnya buat ngelanjutin game gue. Itu tuh 3 bulan gue relain waktu gue tidur, waktu gue main game, sama sosmed gue, dan hampir setiap harinya gue begadang tidur jam 12 sampai jam 1 buat menuhin deadline. Terus gobloknya gue lagi tuh ya, apa tuh? Gue ngambil waktu itu bener-bener salah. Soalnya ini tuh kan pas gue kelas 2 SMK ya. Terus April mulainya. Dan lu tau gak, kalau lu SMK kelas 2, itu tuh bulan Mei, Juni, Juli ada apaan? Nah ya, bener sekali tebakan lu. Kita semua pergi ke dalam dunia ajaib, terus hidup bahagia Andes sama waifu kita selamanya. Tapi nama waifu kita itu Neng deprivasi tidur, dan nama isekainya itu kehidupan korporat. Gue yang dari tadinya hampir setiap hari begadang buat bikin game, bener-bener berubah jadi setiap hari begadang buat bikin game. Bahkan itu tuh minggu-minggu awal magang, itu tuh gue nggak bisa lanjutin gamenya sama sekali. Soalnya abis pulang tuh gue udah bener-bener capek banget. Kadang-kadang itu gue bener-bener harus maksain diri gue pas magang itu buat begadang, meskipun gue udah capek banget. Terus besoknya juga gue masih masuk ke kantor lagi gitu. Pokoknya dulu tuh rada parah lah. Kalau lu pernah nonton video gue yang tentang magang atau yang tentang video operasi gue, lu tau lah pas magang-magang ini juga kesehatan gue juga merosot banget gitu. Dan gue tuh ngerasa bener-bener udah terlanjur banget gitu. Gimana ya, pas masa-masa gue bikin game ini, itu tuh gue sering banget mikir kayak, kayaknya udahan deh. Gue udah gak kuat, udah capek banget, stop aja kali ya. Dan lagi juga yang ngadain lombanya pasti ratusan orang yang daftar, dan mereka tuh pasti juga udah bertim gitu. Waduh, yang ada lu cuman sakit kesehatan lu, terus buang-buang waktu sama tenaga doang. Aduh. Tapi meskipun gua mikirnya kayak gitu, gua juga kadang-kadang kepikiran kayak udah terlanjur setengah. Tapi udah terlanjur. Benar kan, udah terlanjur. Udah jauh banget gua kerjain. Masa iya berhenti sekarang? Apa nggak tanggung? Gak sayang apa? Tanggung meskipun gak menang ya, setengahnya udah coba lah. Dan mindset gue tuh bener-bener kayak bakal bolak-balik gitu. Kalau gue udah capek, nanti gue langsung kayak pengen berhenti gitu. Terus abis gue pengen berhenti, gue langsung kepikiran kayak tadi. Aduh gila, pokoknya bener-bener kacau lah. Tapi meskipun udah capek dan stres, game itu selesai di pertengahan Juli. Dan lu ingat tadi batas pengumpulan terakhirnya tuh hari terakhir Juli. Sebelum gamenya dikumpulin, kita diminta bikinin trailer buat gamenya dan di post ke YouTube gitu. Kalau kalian mau lihat trailer game yang udah gue bikin, nanti bakal gue taruh di kolom komentar. Dan abis semuanya gue kumpulin, itu tuh gue ngerasa lega banget.
kayak udah nggak ada beban lagi gitu di pundak gua di titik itu tuh udah nggak peduli gitu mau menang atau kalah, udah bodo amat. Yang penting tuh Yang gua udah penting berusaha. jadi ya. Jadi hari berubah jadi minggu, terus berubah jadi bulan, dan hari pengumumannya pun tiba. Dan itu tuh diumuminnya di Twitter. Gua juga nggak tahu kenapa. Harapan gua nggak gede, Nggak jujur expect, aja. nggak Gua bahkan expect. awalnya nggak mau ngecek gitu, soalnya gua tahu aja nggak bakal menang. Tapi ya sayang aja gitu kalau nggak dicek. Dan pas gua cek ya bener aja gitu. Gua cek di daftarnya tuh nggak ada nama gua. Dan ya nggak apa-apa lah. Yang penting udah coba kan. Setidaknya Menang atau enggak berjuang. tuh nggak terlalu masalah. Yang penting tuh pengalaman dan skill yang gue dapat lah. Nothing lasts forever. We can change the future. Ini bukan lomba gue Anjay. salah lihat. Habis itu gue scroll ke bawah dikit. Gua Ada diri anjir. benar kaget. Ada diri. Lu nggak bakal tahu seberapa kagetnya gue. Itu kan malam ya. Malam-malam banget tuh gue ngeceknya. Dan selesai kerja dan lagi santuy-santuy gitu nonton TV di atas. Jadi gue lari ke lantai 2 terus gue langsung teriak, "Pah, anakmu menang jadi finalis lomba." Dan gila. Gue seneng dan bener-bener gak nyangka banget. Rasanya tuh kayak hasil kerja lu berbulan-bulan itu tuh bayar juga. Dan ini tuh masih part 1 ya. Nanti di part 2 bakal gue ceritain lagi pengalaman gue di UI ya nanti. Soalnya agak panjang juga ceritanya. Soalnya part 2 di finalis anjing. Oke. We what's next? What the fuck? Oke guys, sepertinya itu aja. Sudah dari Bang Daryl. Oh my god, aku nggak sabar nunggu Bang Daryl besok. Oke, besok kalaupun Bang Daryl Bang Daryl posting update, aku bakal langsung record di hari itu juga, tapi aku nggak akan posting. Alasannya kena copyright nanti dari Bang Daryl. Oke, jadi aku bakal posting 2-3 hari setelah itu. Oke, see you guys next video.